Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya serta ridhonya dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat dan berbagai macam nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mustahil kita sebagai umatnya dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan berbagai macam nikmat itulah sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, di hari Jumat yang agung ini, dalam rangka menjalankan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah dan niat kita menjalankan ibadah sholat Jumat ini dan ibadah-ibadah lainnya di hari ini, Allah senantiasa meridhoinya dan menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dengan penuh harapan tentunya semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini khotib mengajak kepada diri pribadi dan keluarga pada khususnya dan umumnya kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan sekaligus berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin menjauhi segala larangan-larangannya. Karena takwa merupakan bekal terakhir yang akan kita bawa menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal adalah berbekal takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khotib akan membawakan atau menyampaikan pesan-pesan agama dengan judul Hikmah di balik peringatan Hari Santri. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden telah menetapkan Hari Santri Nasional yang penempatannya itu dilaksanakan atau ditetapkan pada tanggal 22 Oktober
2015 yang silam, bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dengan peringatan Hari Santri Nasional ini, maka ini mengingatkan kita semua bahwa segenap santri, ulama, dan segenap umat Islam telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara ini untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional, hadirin yang dirahmati Allah, giroh perjuangan kaum santri bersama umat Islam pada saat itu termotivasi oleh fatwa jihad fisabilillah dan resolusi jihad fisabilillah yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada rentang waktu 21 sampai 22 Oktober 1945 yang sekaligus dimotori langsung oleh Rois Akbar, yaitu Bapak Kiai Haji Asim Asy'ari dan Kiai Abdul Wahab Asbullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional ini, hal ini sesuai dengan ayat Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillah alladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yaitu terhadap orang-orang yang telah memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua itu diboncengi oleh Nika Belanda. Adapun maksudnya ingin merebut kembali bangsa kita yang kita cintai ini, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya lah, dan itu adalah merupakan perintah Al-Quran yang kita harus berperang untuk mempertahankan kembali kemerdekaan kedaulatan kita, mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Santri Nasional ini. Hikmah yang pertama adalah kita dapat memaknai sejarah secara otentik sebagai bagian dari sistem pemaknaan sejarah secara komprehensif. Ini artinya tidak akan pernah terjadi 10 November yang kemudian kita kenal dari Hari Pahlawan dengan Hari Pahlawan Nasional tanpa adanya fatwa jihad fisabilillah, tanpa adanya resolusi jihad fisabilillah pada rentang 21 sampai 22 Oktober 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah fatwa jihad dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1942 ini, kemudian merambat dari masjid ke masjid, dari mulut ke mulut, dari terminal ke terminal, bahkan dimuat di surat kabar. Karenanya sehingga pecahlah perang semesta di Surabaya pada saat itu, yaitu mulai tanggal 27 Oktober 1945 dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 November
1945. Ini artinya pahlawan nasional tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada fatwa jihad fisabilillah, kalau tidak ada resolusi jihad fisabilillah. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua dengan melaksanakan atau memperingati Hari Santri Nasional adalah hubungan Islam dan hubungan negara sebetulnya sudah selesai dengan keluarnya fatwa jihad fisabilillah dan resolusi jihad fisabilillah. Ini artinya apa? Apa yang terjadi di kemudian hari, termasuk hari ini, itu tidak lebih dari dinamika untuk menguatkan kembali, meneguhkan kembali hubungan Islam dan negara. Bukan untuk menawar habis. Hubungan Islam dan negara itu sudah selesai, dan bangsa Indonesia merupakan sebagai contoh atau menjadi model bagi negara-negara di dunia bagaimana harmonisnya antara Islam dan negara. Ini semestinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian hikmah yang ketiga dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional ini adalah hubul watol minal iman. Ini merupakan kreativitas yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, yaitu mencintai tanah air sebagian daripada iman. Artinya, nasionalisme Indonesia yang dibangun oleh umat Islam ini berlandaskan ruh keimanan, sehingga mempertahankan, merebut kedaulatan bangsa dan negara ini bagian dari perintah agama. Sedangkan hikmah yang keempat dari peringatan Hari Santri Nasional adalah seharusnya bangsa dan negara dan termasuk pemerintah memberikan porsi yang adil dan bijaksana terhadap kaum santri dan ulama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebagaimana perannya dalam sejarah yang sangat strategis yang dilakukan oleh para santri dan ulama untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini dan sekaligus merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk meneguhkan kembali kecintaan kita kepada tanah air, memupuk kembali religiusitas kita dalam suasana yang demokratis ini, penting bagi kita semua, yaitu dengan ruh keimanan. Karena nasionalisme itu bagian daripada ruh atau hubul waton minal iman, maka tidak bisa dipisahkan antara Islam dan nasionalisme, sehingga kemudian kita membangun pemerintahan yang demokratis, negara yang demokratis, bangsa yang demokratis dengan ruh keimanan yang nasionalisme tadi. Maka dengan sendirinya itu akan mengcounter pengaruh ideologi global yang cenderung kepada radikalisme dan ekstremisme. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan memberi berkah dan manfaat. Semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan kita semua dan menjadikan bangsa dan negara bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
aqulu qouli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.